Sama-sama kita barusan membaca nazoman atau syair dari Al-Imam Abu Siri. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, barokah dan juga daripada sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segitu doang tuh ya. Jadi mudah-mudahan cepat juga tuh ya. Ya, besok berarti nggak usah dilengkap ya. Itu dilengkap satu pasal doang tuh tadi. Besok berarti dibacanya ada yang lagam cepet nggak apa-apa tuh kayak tadi ya. Jadi penjelasannya tentang masalah burdah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang barusan tadi kita bacakan yaitu kalimat syair-syair burdah gubahan yang digubah oleh Al-Imam Al-Busiri. Jadi mesti kita pahami dan mesti kita ketahui bahwasannya ini syair yang begitu keramat, syair yang begitu dahsyat. Burdah sendiri itu artinya selendang atau rida, itu artinya burdah. Jadi ada sahabat Nabi yang mendapatkan burdah didedikasi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini adalah penyair. Tapi para sahabat di zaman Nabi ya, senjatanya itu senjata lisan. Maka penyair selain dia memuji kepada objeknya, orang yang dia cintai, ada lain lagi nih. Penyair bisa menyair untuk sesuatu yang dia hasut, yang dia dengkiin, yang dia jelek-jelekin dari syair tersebut. Itu di zaman Nabi Muhammad SAW, termasuknya Ka'ab bin Zuhair. Nah, Ka'ab bin Zuhair ini sebelum masuk Islam, dia ini penyair yang buat mencela baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kerjaannya begitu. Jadi banyak tuh penyair-penyair pujangga, seorang puitis, bukan dia menyairkan sesuatu yang terpuji, akan tetapi dia membuat mencela orang. Antaranya Ka'ab bin Zuhair dan juga ada Hasan bin Sabit yang kita kenal tuh. Itu gubah-gubahannya, syair-syairnya begitu indah, begitu cakep. Justru sebaliknya, buat Nabi dikata-katain dengan syairnya, dengan sastra Arabnya. Ini kalau ada orang yang begitu di zaman Nabi, itu orang yang viral, yang ditunggu-tunggu banget di masyarakat yang di dekat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai seketika itu, tapi punya adik kandung atau kakak kandung nih si Ka'ab ini ya, yang udah terlebih dahulu masuk Islam, mempercayai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagai saudara kandung ngajak daripada saudaranya ini Ka'ab bin Zuhair agar bisa mengimani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajak tuh. Tadinya nggak mau, akhirnya diajak sampai karena Ka'ab bin Zuhair ini butuh keamanan pada saat itu, butuh keamanan, dan yang bisa mengamankan hanyalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diajak oleh saudaranya, akhirnya ditemukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bertemu sama Nabi, berjabat tangan, saling pegang tangan. Kemudian Ka'ab bin Zuhair mengatakan, wahai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingin bertobat dan berikan saya keamanan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi daripada permintaan Ka'ab bin Zuhair tersebut. Akhirnya beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menjadi penyair yang top, penyair handal, dan juga untuk memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih burdah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, selendangnya Nabi itu. Selendang Nabi. Di dalam satu riwayat
selendangnya ini dijual ketika di zaman Bani Umayyah. Itu kalau nggak salah 3.000 dirham. 3.000 dirham, satu dirhamnya sekitar 3,5 gram. Satu dirhamnya. Tuh, kalau sekarang 1 gram berapa? 24 karat. 2 juta. Tuh kali 3.000 dirham. Udah banyak itu ya. Nah, begitu mahalnya daripada burdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Al-Imam Al-Busiri yang barusan kita baca termotivasi, ya, termotivasi untuk membuat syair, mengubah syair tersebut di sini seperti Ka'ab bin Zuhair. Tuh, termotivasi daripada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikasih burdah, ya. Tetapi yang viral sekarang bukan sahabat Nabi, yang kita kenal di mana-mana di pondok, bahkan yang kita kenal di majelis taklim, yang dikenal adalah Imam Busirinya, yaitu burdahnya dari Imam Busiri, bukan burdahnya Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Lepas dari situ, kenapa termotivasi? Karena Al-Imam Al-Busiri didapati penyakit stroke yang setengah badan kaku atau mati. Namanya Mardul Falih. Mardul Falid itu, ya, mati stroke setengah. Akhirnya digubah ini syair oleh Imam Busiri dengan zok atau perasaan yang sangat mendalam kepada cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta yang menggebu-gebu, cinta yang membara. Dia bertawasul kepada Nabi dengan membuat syair burdah tersebut agar penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya disyairkan dari awal sampai akhir, ya, dari awal sampai akhir, sampai tersebut sampai di akhir mimpi ketemu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu malamnya mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di mimpi itulah Rasulullah meminta agar Imam Busiri ini membacain sesuatu yang dikarang buat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu syair burdah. Tahu-tahu Nabi paham, Nabi tahu kalau Imam Busiri lagi ngarang. Akhirnya dari awal tuh Amin Tazakurizi Ranin Dizi Salami sampai akhir yang tadi barusan kita baca. Ini sebenarnya juga, ya, ada tambahan-tambahan dari ulama dari syair-syair burdah, seperti Maulaya Sholli Wasallim itu tambahan ulama. Asli syairnya Amin Tazakurizi itu dari Imam Busirinya. Kemudian yang di akhir-akhir itu juga yang barusan Farid Bihal Karbana sampai berapa ke atas bait itu ada beberapa itu tambahan juga dari ulama untuk melengkapi bait-bait atau syair-syair dari Imam Al-Busiri. Nah, kemudian sampai dia mimpi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih burdah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seketika itu terbangun dari mimpinya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkah bertawasul kepada An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita baca salawat atas Nabi, ya, kita rebutan suara kita, ya, kita angkat suara kita biar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengar apa yang kita utarakan, yang kita salawatkan, yang kita puji atas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena makbarah Nabi jauh, ya, kuburan Nabi jauh, makanya membayangkan, kita khayal, kita bayangkan bahwasannya ketika kita bersalawat atas Nabi, memuji kepada Nabi, kita keluarin semua buat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para pujangga itu semua khayalan. Sampai terjadi nanti kita kalau masuk, kita buka syair-syair ini kata-katanya yang enggak kita nalarin, yang enggak kita pahamin. Ini pujangga daripada Imam Al-Busiri. Makanya Imam Busiri ini bukan hanya pujangga, tapi ahli sastra Arab, ahli balaghah, ahli mantik di dalam sastra Arab, yaitu Al-Imam Al-Busiri. Kemudian disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih sembuh berkah salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya biar kita paham juga,
ulama itu mengatakan bahwasannya kitab yang kita baca ini sebenarnya bukan burdah. Kalau lebih pantasnya bur'ah. Burdah itu kan selendang. Tapi kalau ulama ada yang mengatakan ini dinamakan kitab bur'ah. Apa itu kitab bur'ah? Kitab kesembuhan. Jadi kan Imam Busiri ya ketika sakit bertawasul kepada Nabi, sembuh dengan kitab ini, dengan syair ini. Tapi maunya Imam Busiri kitab ini dipanggil kitab burdah karena hadiah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bikin ini syair dengan menggebu-gebu, dengan rasa yang sakit ya, dengan rasa cinta yang terdalam, yang penuh khayalan kalau dia ini dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin levelan daripada Imam Busiri, sekedipnya dia ya di dalam matanya memikirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini amin tazakkuri jironin bizi salami. Apakah karena tetangga? Nah, ini kalau kita ngelihat tekstualnya di sini jiron artinya tetangga. Makanya perlu syarah. Apa itu tetangga? Para pecinta bizi salam di tempat yang dikatakan salam. Jadi itu suatu tempat yang dikatakan di salam. Ini ketika itu Imam Busiri mazat tadam anjara min muklatin bidami, bercampur air matanya berderai ketika lagi sakit, ketika juga membuat syair untuk memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berderai air matanya. Dam anjaran min muklatin bidami, ya, bercampur darah. Tuh, daripada muklah, yaitu dari bola matanya. Begitu indah karena memang lagi sedang menggebu-gebu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka awalnya enggak pakai baca alhamdulillah dan juga membaca bismillah. Makanya para penyair itu ada adatnya, ya, ada adatnya. Kalau kita membaca kitab itu redaksinya pasti memuji kepada Allah duluan. Baca bismillah kemudian alhamdulillah bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kali ini ya Imam Busiri mendahulukan amin tazakkurizi ronin bizi salami mazat tadam anjara min muklatin bidami. Enggak ada bismillahnya, enggak ada alhamdulillahnya. Kenapa? Karena udah kelewat menggebu-gebu dalamnya kecintaan terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu di dalam mimpi Nabi, ya, mimpinya Imam Busiri dibacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Nabi dibacain, ini Nabi keadaannya tamayul. Tamayul itu kayak tadi tuh kita baca Maulaya shalli wa sallim daiman abada. Kita nggak sadar kita begini, duduk, joget-joget. Nabi begitu tuh katanya, tamayul. Karena saking nikmatnya pujian buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini yang kita bahas cuma 2 bait tadi. Yang pertama itu, apakah karena mengingat para pecinta di dalam kota salam kemudian tercampur derayan air mata, bercampur dengan darah yang terderai dari matanya. Am habbatir rihu min tilqa'i kazimatin, atau habbatir rihu atau hembusan angin yang berjumpa di kota Kazimah. Kota Kazimah itu bainal Madinah wa Makkah, ya, di dalam kitab. Tuh. Hebatnya di sini Imam Busiri, ya, yang dimaksud tiupan angin ini Imam Busiri ini seakan-akan menghayal kalau dengan kecintaan yang tulus kepada Nabi, menggebu-gebu dengan perasaan yang dahsyat, memuji Rasulullah SAW, berharap pujiannya itu tertiup angin sampai ke Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, makanya begitu dahsyatnya kita belajar cinta dengan Al-Imam Al-Busiri. Wa aumadal barku fi zulma'i min idomi. Ya, kemudian terang kilat di dalam gelap gulita dari jurang idom. Jurang idom itu yang ada di kota di sini, yang ada di Madinah. Idom itu adalah suatu gunung atau suatu jurang. Jadi artinya Imam Busiri itu ketika menghayal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita sembari makin meremin, tuh mata kita sembari meremin, itu seakan-akan ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sembari kita baca sholawat, sembari kita memuji, itu yang tengah-tengah ketika kita merem tuh ada putih-putihnya itu seperti kilat katanya. Tuh, sebagian ulama ada yang mensyarahkan seperti itu karena terlalu cintanya dan rindu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti cahaya kilat yang di dalam gelap gempita, di gelap gulita dari jurangnya idom yang ada di Madinah. Ini yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Busiri. Begitu dahsyatnya gubahan yang digubah oleh Al-Imam Al-Busiri, sehingga nggak sedikit orang-orang yang mengatakan dia ahli sunnah wal jamaah. Syair-syair Imam Busiri ini menjadi azimat atau kepercayaan atau mujarobat bagi orang-orang yang sakit, ataupun bisa menjadi penjagaan daripada santet, dari teluh, dari sihir dan sebagainya. Ya, makanya kita dulu di pondok tuh, ya, di pondok kita kelilingin tuh, ada sebagian orang yang pakai begitu. Kita kelilingin tanah kita sembari bacain burdah, biar terbebas dari teluh, nggak mempan dari sihir dan sebagainya. Penyakit zahir ataupun batin diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah kerinduan seorang penyair, ya, untuk memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua bait yang bisa kita pahamin di ini malam, dan kita juga mesti paham bahwasannya kalau perkara untuk memuji kepada Allah itu artinya alhamdulillah, ya. Tapi kalau perkara memuji untuk Rasulullah itu artinya madah, ya. Madah tulin Nabi, aku telah memuji kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa beristiqomah di dalam menimba ilmu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita mendapatkan pandangan daripada Imam Busiri, mendapatkan pandangan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mudah-mudahan segala penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik zahir maupun batin ataupun dari sihir. Mudah-mudahan kita diamankan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah daripada syair burda ala sini awala kulli natin salih wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah.